Hasilnya dulu baru naik. Udah cukup. Cara-cara ya, dan kita masih bisa berkumpul untuk saling bertemu, terutama yang dari operation ya, karena dari operation ini jarang nih kumpul di head office. Saya sampai di hari raya Lebaran ini, di sini juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh kawan Arsa yang masih banyak tempat. Yang paling depan majuan lagi, biar cewek-ceweknya di sana. Yakin udah dekat. Nah, baik-baik ya. Jadi sampai mana tadi tuh? Sampai ini Saya masuk ya. Masih dibilang lagi tadi masuk udah jalan deh. Kita milih-milih ya. Udah milih-milih. Udah milih-milih. Jadi kalau misalnya areanya kurang gitu kan ya, dari bayarnya kurang, udah pasti kita take out. Udah milih. Terima kasih Pak Andi, Pak Dedi, Pak Dimas, semuanya kawan Arsa yang udah memberikan saya untuk berbicara di sini Pak. Pengalaman saya bergabung itu dari tahun 2021 Ibu, Bapak semua. Di bulan Januari kita udah mulai masuk Arsa 8M Pak. Program yang benar-benar menurut saya harus dijalanin, nggak ada kata tidak, harus dijalan 8M. Saya tadinya udah hampir mau pasrah Pak, ketika ada sistem modernisasi yaitu melalui sistem Asatec. Saya berpikir, saya terus pelajari, baru Arsa lah yang punya yang namanya aplikasi luar biasa Pak, Asatec. Akhirnya saya dipanggil sama Pak Adi. Saya dipanggil sama Pak Adi pada saat itu kesempatan yang luar biasa yang saya nggak sangka-sangka. Di dalam pikiran saya dari KPA ke sini itu pikirannya saya salah apa ini, dipanggil sama Pak Adi langsung gitu. Saya datang ketemu Pak Adi yang memang benar-benar panutan saya Pak dari tahun 2007. Bapak pada waktu itu pakai jaket hitam dulu. Saya ingat banget pakai jas hitam, sorry. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Adi yang bisa mensupport dan juga terus mendukung untuk acara buka puasa ini Pak. Saya merasa bahwasannya untuk buka puasa ini sudah kita lakukan 3 kali. 3 kali itu saya catat di tanggal 14 April 2021 itu benar di lantai 3 itu masih sedikit, kemudian kita adakan di 22 April 2022 kita adakan di lantai dasar dan juga kita memang buka di depan kantor. Ada yang tahu nggak? Oh bener. Jadi pesannya adalah ya tadi, kalau salah pasti diomelin, tapi mental kena ya wajar. Mental kena wajar, kalau udah nggak butuh duit ya resign aja gitu. Tapi kalau salah ya jangan salah dulu. Jangan salah dulu, harus ada perbaikan. Enaknya kan kalau dimarahin kan kita tahu itu salah. Kalau pasti ada manusia kan mudah salah, tapi selalu ada perbaikan. Makanya selalu ada perkembangan ya. Ada yang tahu nggak? Oh, Bu Nelly ya. Silakan Bu Nelly kalau udah merasa. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Nelly. Nah, awal karir saya itu sebagai resepsionis. Ada yang nyangka nggak? Saya dari resepsionis bisa jadi sales manager lagi. Sempat cepat tinggalin bapak di perusahaan lain, bukan bertahan cuma 3 bulan. Terus nggak lama dari situ ada yang mau bantuin nggak? Ntar saya kasih 50 deh. Kita itu ada masanya lah gitu. Kita itu ada masanya dan kita harus meninggalkan masa kita gitu untuk dapetin masa yang baru gitu. Tapi manusia di luar ada yang keliru, ada juga yang memaafkan kan gitu. Biar balance kan hidup ini.
ciptakan dengan penuh cinta kasih oleh Allah gitu. Ya kan kita semua diciptakan dengan penuh perasaannya Allah kan. Terus tiba-tiba lu datang, gue benci dia gitu. Lah, kata Allah, siapa lu? Salam kenal Ibu. Hari ini buka 27 kan saya pacaran sama istri saya. Terus kasih panggil bapak mau buka bareng di sana. Nah, saya putuskan di hari itu ke sana. Sebelumnya udah mulai GC atau di Cipularang udah mulai. Nah, pas di 2021 ya udah berjalan 2 tahun di Arsa Indonesia. Pertama itu saya Freshwalk. Area pertama itu saya di Freshwalk apartemen. Di Google itu Freshwalk di mana. Akhirnya saya mencari di Google, tahu-tahu di Jakarta Utara. Yang saya mau sampaikan di sini untuk rekan-rekan kita itu harus datang lebih awal ya. Kuncinya itu sih yang pertama itu datang lebih awal ya. Kalau misalnya kita datangnya telat itu prepare-nya nggak ada ya. Datang lebih awal itu pasti di area itu berjalan lancar. Datang lebih awal, pengecekan area, terus mempersiapkan tim, insya Allah itu berjalan lancar. Pada kawan Arsa semuanya, terutama Bapak, Pak Adi Permati, nggak ngebayangin gitu Pak, bahwa saya emang nggak ngejalanin dari gardener ya Pak ya. Saya masuk begitu TL, tapi ya saya tulus aja Pak, maksudnya ngikutin aja. Maksudnya saya belum tahu nih ternyata landscape-nya hanya ini. Saya berkembangnya nanti gimana dah? Seperti apa? Tapi saya Allahu a'lam lah bagaimana nanti. Cuman ini tahun ketiga menjelang ya, menjelang tahun ketiga. Di tahun ketiga kita udah menjelma menjadi perusahaan yang berkembang tapi belum dewasa. Berkembang kita. Perkembangannya itu masif. Dewasanya kapan? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Perusahaan itu kalau udah disebut dewasa itu seperti apa saya nggak tahu. Cuma apakah Arsa on the right track? Sangat on the right track. Nah, di luar dari perkembangan yang buat saya terus terang, saya nggak pernah kerja di perusahaan yang nggak berkembang, nggak pernah. Saya kerja di perusahaan yang berkembang dari 1.500 orang menjadi 50.000 ISS. Itu saya kerja 11 tahun. 11 tahun. Perkembangannya begitu. Perkembangannya dari 1.500 ke 50.000 karyawan, dan saya kerja 11 tahun. You bisa bayangin pressure-nya saya. Pokoknya kalau masalahnya itu cuman gua hadepin. Gua nggak ada masalah. Kalau gua ya, lu mau marah sama gua, lu mau ngapain gua nggak ada masalah. Gua tidak akan marah, tidak akan membenci. Kesel iya, tapi tidak akan marah. Tidak akan saya memutuskan gua keluar. 11 tahun gua kerja di perusahaan yang bertumbuh. Dari awal gua masuk 1.500 karyawan dan gue keluar 50.000 karyawan. Semua kader itu udah apal banget tuh. Gitu.